Wa bisnatil muttasil ilal imam al-hafiz Ahmad ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu nawaqidil wudu, Kitabut Thaharah, babu nawaqidil wudu ila angqal al-haditsu al-tsani wa sab'un. Hadis yang ke-72. Wa ruwiya 'ani sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadhkuru dzikir sapa kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah ala kulli ahyanihi ing atase utawa ing dalem sekabehane pira-pira mangsane Kanjeng Nabi. Rawahu Muslimun wa 'allaqahu Al-Bukhari. Zikir eling Gusti Allah itu mencakup zikirnya hati, zikirnya lisan, baik dalam keadaan suci, hadas, junub, berdiri, duduk ataupun tidur, jalan kaki, naik kuda, naik kendaraan, dalam keadaan apapun itu bisa digunakan untuk zikir. Para ulama juga sepakat bolehnya zikir dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, doa dan lain sebagainya bagi orang yang hadas, orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub, baik dengan hati ataupun dengan lisan. Itu alhasil Kanjeng Nabi ku nek zikir Gusti Allah dalam hadis ini yazkurullaha ala kulli ahyanihi, dalam keadaan apapun Kanjeng Nabi itu selalu berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Jadi yang bisa diambil dari hadis ini adalah inti daripada itu adalah bahwa batalnya wudhu itu tidak menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah. Arep sholat, pas sholat, ba'da sholat, arep turu, tangi turu, ngelilir turu, terus turu meneh, iki tetap diberlakukan zikir. Ya, zikir. Jadi Kanjeng Nabi itu yazkurullaha ala kulli ahyanihi, Kanjeng Nabi selalu berzikir kepada Allah. Artinya Kanjeng Nabi kadang kan duwe wudu, kadang ora. Berarti nek pas gak duwe wudu berarti tetap zikir. Artinya batale wudu tidak menghalangi untuk kita lakukan zikir kepada Allah. Termasuk zikir adalah maca Quran. Ya, termasuk zikir adalah tasbih, tahmid wa alihi wa sahbihi ajmain. Jadi zikir kepada Allah itu berlaku ala kulli halin, dalam keadaan apapun minal ahwal, baik itu muhdisan, hadas ataupun junub. Ya, dengan tasbih, dengan tahlil, takbir dan tahmid, zikir-zikir yang lain. Hanya saja membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an itu bagian daripada zikir. Cuman ada hadis yang menerangkan bahwa pembacaan Al-Qur'an, zikir yang berupa pembacaan Al-Qur'an itu ada pembatasan. Ya, ada pembatasan. Kanjeng Nabi dari hadisnya Sayyidina Ali menerangkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukri'unal Qur'an. Kanjeng Nabi selalu membacakan Al-Qur'an kepada kita malam yakun junuban, selama tidak junub. Berarti maca Al-Qur'an nek ganti wudu gak apa-apa, tapi nek hadas gede ora kena. Lah pembatasan itu oleh hadis yang pasti. Hadis yang pasti menerangkan tidak bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Kanjeng Nabi selalu membacakan Al-Qur'an kepada kita malam yakun junuban, selama tidak
menyandang hadas besar. Nek hadas besar maca Al-Qur'an ora kena, nggawa Al-Qur'an ora kena. Ini diterangno la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an mereka-mereka yang tidak mempunyai wudu, yang menyandang hadas. Nyandang hadas baik hadas kecil ataupun hadas besar. Itu kalau menyentuh. Kalau membaca bagaimana? Kalau hadas kecil tidak apa-apa. Soalnya hadisnya malam yakun junuban. Selama Kanjeng Nabi tidak junub, berarti nek gak duwe wudu tok ora apa-apa. Maca Al-Qur'an. Kemudian ada lagi pengecualian yaitu pada saat qadaul hajat. Ya, pada saat qadaul hajat hendaknya tidak menyebut nama-nama yang mu'azzam, nama-nama yang diagungkan sebagaimana berselawat, zikir dan lain sebagainya. Itu pada saat nguyuh ngising ora kena. Menyebut nama-nama yang diagungkan, bacaan-bacaan yang diagungkan itu tidak diperbolehkan. Nang jero WC maca lalaran Quran ora oleh. Ya. Sholawatan ora oleh, wahing maca alhamdulillah ya ora oleh, ya. Ndongake yarhamukallah, pokoknya nyebut asma-asma sing diagungkan nanggone tempat-tempat yang hina itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ada dalil-dalil yang menerangkan tentang pengkhususan itu. Jadi Kanjeng Nabi menerangkan di sini, hadis ini Kanjeng Nabi selalu berzikir dalam keadaan apapun itu, ya, dikecualikan dengan dalil-dalil yang pasti, termasuk Kanjeng Nabi ora pernah maca Al-Qur'an kalau dalam keadaan junub. Oh, berarti nek nyandang hadas besar ora kena maca Al-Qur'an. Dini zikir-zikir yang lain monggo ora apa-apa. Maca Fatihah nek diniati zikir ora kena. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nek niat maca Al-Qur'an ora kena. Nggih. Krungu wong mati wong kena musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ora kena. Tapi nek niat zikir ora niat maca Al-Qur'an, dadine zikir ora dadi Al-Qur'an. Ora oleh ganjarane maca Qur'an tapi oleh ganjarane zikir nek diniati zikir. Ya ora usah. Kecuali nek pancen zikirnya itu adalah itu pendinon duwe wiritan iku. Pancen niat wiritan ora niat maca Fatihah tapi niat wiridan zikir. Karena dalam Fatihah itu penuh dengan zikir. Menyebut nama Allah dan seterusnya. Mboten napa-napa. Nek diniati zikir ora apa-apa. Tapi nek diniati maca Al-Qur'an walau satu huruf haram. Ya. Haram. Nulis Al-Qur'an ya ngono. Arep nulis bismillah lagi nulis bait tok kuwi wis haram. Nek pancen gak duwe wudu. Soalnya apa, menyentuh Al-Qur'an ini harus bebas dari hadas baik kecil ataupun hadas besar. Nek niat Al-Qur'an maka menjadi Al-Qur'an dan berlaku hukumnya Al-Qur'an. Tapi nek gak niat Al-Qur'an nulis bismillah gawe jimat umpamane ora apa-apa. Ya, ora apa-apa. Mbok tapi mbok mandi mbok ora. Nang malaikate aku gak duwe wudu mau nyedak aku. Ya, wiridan itu ndak diniati zikir, ora diniati maca Al-Qur'an. Soale kan ono wiridan sangka Al-Qur'an. Sunnah sadurunge turu maca waqiah, tak niat maca waqiah. Lah itu maca Al-Qur'an. Niat maca surat Al-Waqiah berarti niat maca Al-Qur'an, hukumi ora kena. Nek pas hadas besar. Hadas besar. Zikire tenggene jero ati. Tenggene jero ati.
Jadi zikir-zikir sing mestine jahar, bacaan-bacaan yang mestinya dikeraskan itu ya jika dibaca lirih nanggone ati ora fungsi, ora pengaruh, ora dadi ora dihitung. Dadi kudu diucapke. Kecuali dalam keadaan yang tidak mungkin contone. Wis kadung mlebu nanggone WC, lho lali urung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, piye ndonga nang jero ati. Ya, boleh dibaca di dalam hati, boleh dan diberi pahala. Malaikat akan bisa mendeteksi itu dengan nafasnya. Nafas yang keluar dari aroma yang keluar dari WC itu akan berbau wangi. Oh, iki zikir wangi iki. Nah gitu. Terus karena di dalam WC, kamar-kamar mandi itu memang sangat rawan dengan makhluk-makhluk lain. Mula ada doa seperti itu. Ya Allah, aku mohon perlindungan Engkau dari khubus, ya setan lanang wal khabai, setan wedok yang bertugas untuk mengganggu orang-orang yang ada di toilet. Nah, biasanya wong tiba nanggone kolah itu bahaya. Parah. Walaupun tibane podo. Lain dengan jatuh di luar, itu hanya fisik biasanya. Tapi nek tiba nanggone kolah itu biasanya cok setruk, cok ini dan itu. Ya, ada jinnya memang. Khubus wal khaba'is. Mula sadurunge mlebu digawekne benteng karo Gusti Allah. Ki bentengi nek kowe gelem, nek gak gelem ya ora apa-apa sak karepmu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu Islam mengatur dalam segala hal. Mlebu WC wae ana aturane. Mengatur dalam sekecil-kecilnya segala hal. Dan hadis ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ya. Bahwa Kanjeng Nabi itu selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun dalam Al-Qur'an diterangkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah kiaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan keadaan duduk, wa 'ala junubihim ataupun berbaring. Turu ya zikir, tangi turu ya zikir, ya melaku zikir, lungguh zikir, ngadeg ya zikir. Dalam keadaan apapun selalu berzikir. Iki memang Rasulullah praktek seperti itu. Diterangkan oleh Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelemesaken tegese menyatakan dhaif ya. Dhaif. Karena dalam sanadnya itu ada Saleh bin Muqatil yang dinyatakan sebagai rawi yang dhaif. Ya, bukan rawi yang kuat, bukan yang dhaif layanahu. Dhaif, kedhaifan itu kadang-kadang kan karena hafalannya itu enggak kuat. Wis tahu krungu ngene menceritakan enggak iso sama persis. Bedone Abu Hurairah kan dites oleh Muawiyah. Abu Hurairah itu dites oleh Muawiyah. Sajane Abu Hurairah itu piye to? Ngapalan hadis kok lebih daripada yang lain. Abu Bakar dari sebelum Islam menjadi teman Kanjeng Nabi, sebelum Kanjeng Nabi jadi utusan awit kecil, dari kecil menjadi teman Kanjeng Nabi, hadisnya tidak sebanyak Abu Hurairah yang baru kemarin sore, akhir tahun 6 atau katakanlah tahun 7 baru masuk Islam. Tapi hadis kok wakil banget, banyak orang yang mencurigai. Mula orang-orang orientalis menyatakan bahwa hadisnya Bukhari Muslim itu semua sahih kecuali yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, gitu. Abu Hurairah sudah menjawab pertanyaan itu. Mereka mempertanyakan tentang hadis saya, bagaimana anak kemarin sore kok hadisnya paling banyak. Di mana Abu Hurairah, di mana Abu Bakar, di mana Umar, di mana Utsman, di mana Sayyidina Ali, tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab seperti itu. Ya, mempertanyakan seperti itu. Padahal mereka, aku iki sak kebeke wetengku nderek Kanjeng Nabi. 24 jam bisa memantau kegiatan Kanjeng Nabi. Di saat Kanjeng Nabi ngendika, wong-wong Ansor padha nang pasar. Padha nang nggone ladang. Wong Muhajirin padha nang pasar. Nyambut gawe. Lah sedangkan Abu Hurairah gak duwe apa-apa, wis mati urip nderek
Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi dawuh wong-wong padha lunga ora ana Abu Hurairah ana. Biyen aku di awal-awal masuk Islam menghafalkan hadis 5, pagi hafal, sore hilang. Sore hafal, pagi hilang. Selalu seperti itu. Akhirnya aku mengeluh kepada Rasulullah dan Rasulullah akhirnya dawuhi aku kongkon membentangkan serban. Ya, serban ini disuruh Rasulullah membentangkan. Kemudian Rasulullah berdoa dan kemudian mengambil sesuatu dari angkasa. Dari ini apa ini? Udara. Dari udara gini terus dimbrukke, diambil dua tangan ini dimbrukke nanggone serban kuwi terus disuruh mendekap. Wes, dekapan serban itu. Setelah itu satu pun apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah tidak ada yang lupa. Nah, ya wes. Jajal sampean mengrekam, gak usah rekaman ya, rekam batin. Ya, apa yang saya bicarakan niku nek ditulis dawa wisan niku. Iya kan? Emang kok Abu Hurairah 4 tahun ya atau 3 tahun penuh lebih ya 3 tahun lebih esuk sore awan bengi krungu dawuh Kanjeng Nabi. Lah wong sak jam wae ditulis akeh kok. Apa maneh 3 tahun 4 tahun. Mulane Muawiyah untuk mengetes Abu Hurairah itu dipanggil disuruh membacakan 100 hadis. Tolong Abu Hurairah aku diwacakno hadis 100 soalnya para sahabat iki kanca-kanca iki sebagian yang menangi Rasulullah tapi akeh sing padha lali. Tolonglah dibacakan 100 hadis. Wis 100 hadis ngacak. Dibacakan 100 hadis mulai pertama sampai yang ke 100. Ngacak mboten kok diurut nek urut apalan kepenak. 100 hadis. Tahun depan di hari yang sama, tanggal yang sama Abu Hurairah dipanggil lagi. Abu Hurairah tolong hadis yang kemarin, tahun kemarin 100 hadis itu banyak yang lupa. Sangat disayangkan kemarin itu ndak ada yang menulis. Nggak ada yang menulis. Wes baca nomane ndak usah lebih dari 100 hadis yang kemarin, tahun kemarin dibacakan, kita akan merekamnya, ditulis. Ternyata satu huruf pun ndak ada yang berbeda. Urutannya sama, lafadznya sama, titik komanya sama, persis. Kan memang untuk mengetes, hati mereka itu sudah direkam, ditulis. Tahun pertama itu, tapi gak diomongno. Dan tidak diberitahukan bahwa itu adalah untuk mengetes Abu Hurairah. Tahun depan dipanggil lagi, disimak gak ono sing beda, blas siji pun. Kurang apa? 100 hadis, ora sak hadis, 2 hadis. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang ono sing lalu tahun wingi menceritakan seperti ini kok seperti ini lah mula sangka itu Saleh bin Muqatil ini dinyatakan dhaif, rawi yang dhaif. Layan aku di situ. Dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis ini menceritakan bahwa Kanjeng Nabi ihtajam annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al hadisu asalisu wasabun, hadis yang ke-73. Waruwiya an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Kanjeng Nabi ihtajama bekam ya. Hijama bekam wasalla kemudian langsung sholat walam yatawaddo dan tidak wudhu. Dari hadis ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa hijama bekam itu kan mengeluarkan darah. Bekam itu tidaklah membatalkan wudhu. Keluarnya darah dari tubuh kita selain dari sabila ini, selain dari 2 jalan ini, itu tidak membatalkan wudhu seberapapun keluarnya ya. Dan ini hadis ini menetapkan hukum asal yaitu khurujud dam minal batan ghairal farjaini la yang kudul wudhu. Keluarnya darah ya dari selain 2 jalan kubul dan dubur itu tidaklah membatalkan wudhu. Al aslu al adam hatta yakuma ma yafaul asla. Menjadi standar tolak ukur ya
adalah adamun naqdi, tidak membatalkan wudhu kecuali kita pastikan sesuatu yang membatalkannya. Nas yang menerangkan tentang batalnya wudhu adalah termasuk khuruju syai'in minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan, bukan dari lain dua jalan itu. Mongko hijama adalah keluarnya darah selain dari dua jalan itu, kubul dan dubur. Karena itu hijama, bekam ini tidaklah membatalkan wudhu. Itu mayoritas ulama, jumhur, mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Kemudian yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad yang kemarin kan, bahwa muntah-muntah, bahwa gumo, bahwa ini dan itu kan batalkan wudhu ya. Nah, kemudian itu sudah dicabut dan itu tapi masih digunakan pendapatnya Imam Ahmad. Yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad bahwa najis yang keluar dari selain sabila ini, selain dua jalan, artinya kubul dan dubur, itu idza fakhusha annahu yang kudul wudu, nek pancen akeh maka membatalkan wudu. Pendapati Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali ya. Mazhabnya Imam Ahmad, jika barang najis yang keluar dari tubuh kita selain sabila ini, selain kubul dan dubur, itu jika banyak maka membatalkan wudhu ya, membatalkan wudhu. Dalam syarah kabir mazhab sana ya, bukan sini. Mazhab kalau di sini kan Imam Rafi'i, mazhab Syafi'i, syarah kabir adalah Imam Rafi'i. Ini mazhab Ahmad bin Hambal. An-najis min ghairi sabilaini ghairil bauli wal ghaid yang kudu kathiruhu bi ghairi khilafin fil mazhab. Najis yang keluar dari selain kubul dan dubur ya, selain kubul dan dubur itu bisa membatalkan wudhu kalau banyak ya, tanpa ada khilaf dalam mazhab Imam Ahmad, mazhabnya Ahmad bin Hambal itu. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan ashabu Syafi'iyah, ashabu Malik, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Malik menyatakan la wudu aminhu ya, bahwa keluarnya najis lain sabila ini itu seberapapun tidak membatalkan wudu. Kenapa la nas safihi? Karena tidak ada nas, tidak ada kepastian dalil yang membatalkan itu ya. Sehingga barang yang asli tidak bisa dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan dengan najis yang keluar dari dua jalan itu, kubul dan dubur. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Itu podo wae karo umbel, podo wae karo idu, podo wae karo utak-utahan wa alihi washabihi ajmain. Yal aslu baqa'ut thaharah hatta ya'tiya ma yarfa'u hadzal asla. Yang menjadi standar adalah tetapnya hukum suci. Kita sudah wudhu, kita sudah suci, kemudian kita meragukan sesuatu yang membatalkannya. Adakah dalil yang menjelaskan bahwa keluarnya najis itu membatalkan wudhu? Dicari belum ada. Tidak ada. Ada dhaif. Sesuatu yang dhaif itu berarti antara iya dan tidak. Berarti belum pasti. Mongko qaidai al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang pasti tidak bisa hilang, hanya terbentur oleh sesuatu yang masih meragukan. Al yakin la yazulu bisyak. Kalau di pondok-pondok dalam kaidah fikih la yuzalu bisyak. Nah, sini la yazulu bisyak. Ya, hadisnya Aisyah yang kemarin, ya, hadisnya Aisyah kemarin yang menerangkan bahwa ru'ah, mimisen, muntah, gumo dan semacamnya dari segala sesuatu yang keluar dari badan selain sabila ini itu adalah membatalkan wudhu. Tapi hadis di situ adalah hadis yang dhaif. Ya, walakinnal hadits dhaif, akan tapi hadis itu dhaif.
Ketika pentarjihan maka hadis yang dhaif tidak bisa membentur mengalahkan hadis yang sahih. Yaitu kembali kepada al-aslu at-thaharah. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kemudian yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hijamah dawaun. Bekam itu adalah obat. Ya. Bekam itu adalah obat. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dari Kanjeng Nabi, asy-syifa fi salasah. Obat itu terdapat dalam 3 macam. 1 syarbatu asalin, minum madu. Ya, minum madu. Dalam Al-Qur'an fihi syifaun linnas. Fihi iku ing dalam asal madu, syifaun utai obat nakira linnasi bagi manusia. Artinya madu bisa dibuat untuk mengobati segala macam penyakit. Dari seberapa kita niatin derek Kanjeng Nabi. Ya. Jadi ada orang mencret diare dibawa ke Rasulullah. Rasulullah akhirnya memerintahkan ombeni madu Kang dulure Kang. Diminumi madu, tambah nemen mencrete sowan maneh sedulure. Tambah nemen kanjeng ombeni madu. Diombeni madu maneh kanjeng Nabi nek ngendika ora tau ngapusi. Ah mantep. Sing ngombeni mantep, mbok sing ngombe mantep ora. Wong dawuh kanjeng Nabi terus ngombe madu maneh krana gak mantep tambah nemen. Terus sowan yang ketiga kalinya ya atau yang keempat kalinya didhawuhi padha. Yo kanjeng Nabi yang terakhir ngendika sadaqallah. Allah pasti benar fihi syifa'ul linnas, dalam madu itu ada obat. Syifa'un obat umum untuk penyakit apapun. Sadaqallah, Allah pasti. Wa kadzaba batnu akhika. Wetenge dulurmu iki sing ngapusi. Ombeni madu meneh. Diombeni madu terus waras. Seberapa nilainya kita nderek nang gone? Ya ngono, niat-niatin nderek. Wong fi syifa'ul linnas mesti gak percaya. Kalau obatin dokter yang percaya, masuk obatin Kanjeng Nabi tidak percaya. Tapi itu niat derek. Kadang-kadang kan berlawanan ya. Seakan-akan itu adalah berlawanan. Dari penyakit dengan madu itu berlawanan. Seakan-akan seperti itu. Tapi nek diniatin derek apa pengaruh? Justru tadi obat. Jadi obat itu dalam 3 macam. 1 minum madu. Yang kedua adalah wasyarta wasyurtatu mihjamin. Jadi diserap oleh mihjam ala cantuk, walhasil bekam lah. Wakayyatunarin itu zaman dulu ya, kayyatunarin dicos. Yang dulu nggak ada suntik sih, dicos. Kai, ya, besi yang dipanaskan sampai membara itu kemudian dicoskan. Terus, biasanya sehat. Ya panas ya loro, ya melonyok. Jadi bekam itu adalah termasuk alat pengobatan. Obat mulai zamani Rasulullah itu jadi obat. Pengobatan yang dinaski oleh Rasulullah, diterangke oleh Rasulullah. Kemudian memberikan pengertian juga, ya. Hadis ini ihtajama Kanjeng Nabi kersa cantuk, artinya berobat itu hukumnya sunnah. Ya. Sunnah berobat. Kita tetap percaya bahwa yang membuat penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Kita hanya ikhtiar, yakin Allah akan memberikan obat lewat jalur ini. Wis walhasil berobat itu hukumnya sunnah. Wah, ini mana itu protes karo takdir itu? Enggak. Ya, tidak. Kanjeng Nabi gerah njuk dicantuk, artinya berobat itu hukumnya sunnah. Kanjeng Nabi ngendika likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Fa idza usiba bidawain bidawa'idda baro'a bi'idznillah. Ya, ketika penyakit itu menemukan obatnya pasti akan sembuh. Apapun penyakit itu, illa sam, kecuali mati. Mati menurut musuh Israel Israono.
Ya wis ra ono. Biasanya wong-wong sing ya kadang dukun-dukun sing mantep-mantep seperti itu. Kakak saya itu sudah ya hampir meninggal kurang beberapa hari. Itu anaknya mau, "Bah, kula niki saged bantu kanthi cara nopo? Kula tak pengin bantu jenengan tapi mboten ngerti carane." Kowe wis tau tak ijazah ya apa niki. Ya wis iku diamalno. Gawe nambanono aku. Nek pancen durung wayahe teko Israel mesti mempan. Tapi apapun ilmumu, obatmu sing mbok miliki nek wis wayahe Israel teko dilala ya gak mempan. Tapi jazana. Likul lidain dawa fa idza usiba bidawa ida barok. Ya, ketika dak penyakit ya, itu sudah menemukan obatnya barok pasti akan sembuh biiznillah dengan izin Allah. Nek wis diizini Gusti Allah, nek gak diizini obate apa wae ora bakal ketemu. Satu hadis lagi riwayatkan oleh Imam Ahmad, ya ibadallah tadawau. Wahai hamba Allah berobatlah. Fa innallaha lam yada'an illa wada'alahu syifaan. Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Obat apapun ya, kecuali obat kutukan. Dikutuk oleh Gusti Allah, orang dikutuk oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ar-rabi' was-sab'un, hadis yang ke-74. Warwiya an Muawiyah radhiyallahu anhu qala ay annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ainu wika usahi. Mata ini adalah pengontrol daripada dubur. Taline dubur artinya yang mengontrol dubur, pengontrol dubur. Meripat itu adalah pengontrol dubur. Faidana matil ainani istatlaqal wika. Jika kedua mata itu tidur, maka tali itu, saraf itu akan secara otomatis pudar, lepas. Jika remote-nya ini sudah dilepaskan, otomatis dubure ngawos. Ya. Mata ini adalah merupakan kontrol daripada dubur. Sebagai penali dubur, aja sampai dubure ngawos, iki mata sebagai pengontrolnya. Artinya nek wis terlelap, mata itu sudah tidur, maka pengontrol itu secara otomatis tidak ada yang mengendalikan, mula dubur iku akan ngawos. Nek wis ngomos metu angine, apapun yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu angin ataupun air, ya angin ataupun angin ataupun ain itu zat benda, baik itu cair ataupun padat, apapun bentuknya itu membatalkan wudhu kecuali mani kemarin ya, kecuali mani. Nah itu ya. Mula sangka iku waman nama fal yatawaddo, barang siapa tertidur maka hendaknya berwudu. Nah, kemudian dalam riwayat lain innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Innama ini adalah adat qasr untuk menunjukkan makna hanya. Wajibnya wudu itu hanya bagi atas orang yang tidur muttaji'an dengan berbaring, ya, dengan berbaring. Artinya di sini apa? Ya syara' Kanjeng Nabi, hakikatnya adalah syara' itu adalah Allah, tapi di sini yang dikehendaki adalah Kanjeng Nabi, pelaksana syara' yang menyampaikan dari Allah. Nazzala syari' al asbab al mu'adiyah ilal hadas manzilatal hadas. Penyebab daripada hadas itu dianggap sebagaimana hadas. Menganggap penyebab hadas itu sebagaimana hadas, termasuk hadis bukan hadis majaz mursal itu ya, majaz mursal. Karena untuk mempertahankan suci, untuk menjaga makom munajat, ya,
untuk menjaga makom munajat. Maka di sini faktu biro maka naminhu qoriban, sesuatu yang mendekati hadas dianggap sebagaimana hadas, bukan sesuatu yang jauh dari hadas. Suatu penyebab yang mendekati sesuatu bisa dihukumi dengan hukumnya sesuatu itu. Nek cara balaghah itu lombok iki lak arepe dadi sambel. Mula lombok iso dihukumi sambel, iso disampaikan dengan bahasa sambel. Tolong dipetikno sambel kan. Loh, sambel kok dipetik sih? Ya maksudnya ya lombok kuwi kan. Karena kenapa diungkapkan dengan nama sambel? Karena akan segera menjadi sambel. Bahan utama daripada sambel diarani majas mursal. Ya, ini kalau harian saya ingat majas itu Jawharul Maknun itu ya. Tiap hari jam 9, setengah 10 ya 1 jam setengah jam itu ngaji untuk balaghah. Ya ngeling-eling zaman biyen tahu ngaji balaghah. Ya. Kemudian yang bisa diambil dari hadis ini ya, yang bisa diambil dari hadis ini adalah naqdul wudu minar rih al kharija minat dubur bisautin au bidawnihi. Ya. Angin yang keluar dari dubur baik ada suaranya ataupun tidak itu membatalkan wudu. Ya. Angin yang keluar dari dubur itu membatalkan wudu. Hadis ini juga menunjukkan bahwa tidur itu sendiri bukanlah sesuatu yang membatalkan wudu. Zatnya tidur. Kok tidur itu membatalkan wudu? Gara-gara ngawase dubur. Ya, ngawase dubur itu lho sing narai batalke wudu. Tidur itu sendiri tidaklah membatalkan wudu. Itu hanya sekedar madinah, dugaan kuat nek kapan turu iki batal wudune krana apa kontrole ilang. Ya kan? Dubur iki disengseti, taleni karo mata ngene. Nek matane ngene pengontrole ya otomatis ilang, ocol. Wawas. Hanya madinah saja. Ula yang kudu fala yang kudu illan naumu al mustaghriq alladzi huwa madinnatul hadas. Jadi wudu itu tidaklah batal kecuali oleh tidur yang lelap. Ya. Karena itu adalah dugaan daripada hadas. Dugaan hadas. Adapun tidur yang khafif ringan itu tidaklah membatalkan wudu. Walhasil nek turu termasuk ciri-cirine turu nek ngimpi. Aku koyok turu koyok ora tapi kok ngimpi ya ora koyok turu iku. Turu temenan. Nek ngimpi itu tandane turu. Nek ngantuk ya koyok anu tapi aku sik krungu lamat-lamat. Jika mendengar suara orang itu masih tandane ngantuk. Nek ngimpi tandane turu. Nek sik krungu, aku koyok krungu azan, koyok ngimpi azan, tapi ternyata azan temenan, berarti dia itu belum tidak tidur. Artinya isih sadar. Walaupun kesadarannya itu belum penuh. Belum penuh. Setengah urip. Ayo, kadang-kadang kan wis wudu terus nunggu azan subuh kan wis kadung melekan suwengi nunggu azan subuh kaya lamat-lamat kaya ana wong azan to kae, kaya ngimpi to kae. Lilit oh ya azan temenan. Nah, itu berarti belum tidur. Berarti wudune urung batal. Dalam Fathul Muin kan diterangkan gitu. Ciri-cirine kuwi. Kemudian itu kalau tidur, lainnya tidur bagaimana? Apapun yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Itu termasuk dugaan kuat terjadinya pembatalan wudu. Ya. Apa-apa yang bisa menghilangkan akal baik itu gila, ayan, mabuk dan lain sebagainya, semua itu adalah membatalkan wudu. Ya, sama-sama membatalkan wudu dengan titik kesamaan hilangnya kontrol. Ya. Hilangnya kontrol. Bijami izawalil ihsas.
Pengontrolan ini akan hilang karena ininya sudah tidur. Kita kok ya. Nek Kanjeng Nabi kan matanya sare, mripate sare, atine melek. Kita melek turu atine kok. Apa maneh turu? Iya bukti ya, sampean melek iki atine turu, sampean inna sholati wa nusuki atine dolan kok. Ora ngerti karepe sing diwaca kok. Apa maneh? Merem. Wong ati sing menah gelek ngono iki kene mbayangno sing ora-ora kok. Apa maneh sing genah-genah turu tambah nemen kok. Kanjeng Nabi kan kadang-kadang kan Kanjeng Nabi itu sare, bar sare digugah iki langsung ngangkat salat. Loh, Kanjeng Nabi nembe sare kan kok dene kok mboten wudu langsung salat. Al innal ainani ya, inna ainaya tanamani. Dua mataku itu tidur, wala tanam walaya nemu qalbi. Hatiku tidak pernah tidur. Maqal muhu lam yanam. Atine Kanjeng Nabi dan para nabi kabeh itu tidak pernah tidur. Ya, tidak pernah tidur. Mula mimpine Kanjeng Nabi itu adalah wahyu. Wahyu. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama wes ya habis ya. Jadi terinti di sini adalah tidur itu adalah merupakan dugaan kuat akan terjadinya kebatalan wudu karena mata ini sebagai standar bahwa tubuhnya itu masih bisa dikontrol. Kalau ini sudah tidur maka pengontrol dari dalam otomatis juga ikut tidur, maka terlepaslah tali itu sehingga tubuh ngowos. Kejaba nek turune longgo. Ya, turune longgo kaya ngeten iki. Plek bokong iki plek ora miring sehingga seumpamane jenengan longgo ngeten iki dituntut njajal iso ngentut ora? Sak ngeden-ngeden kaya apa gak kuat, entute jelas lebih kecil daripada beratnya badan sehingga wonge gak bakalan mumbul. Wis ditekan kayak apapun ndak bisa kecuali iki diangkat. Nah, jadi di situ kan tidur itu membatalkan wudu, ya, mewajibkan wudu. Ketika tidurnya itu mutajik turun miring, artinya apa? Mutajik itu kan begini, kisi kontrolnya hilang, di sini nggak ono sing nutupi, ya otomatis begitu kontrolnya hilang ngawas, terus. Jo nek turune karo ngadeg piye? Wong karo turun ngene wae kena kok, batalno wudu kok apa maneh liyane. Jadi satu-satunya yang ada nas, ya ada nas. Sebagai keringanan adalah tidurnya orang yang duduk. Nek turune walaupun lelap kaya ngapa, nek turune karo lungguh ora apa-apa. Tidak sampai membatalkan wudu. Nah, tidak sampai membatalkan wudu. Nek tidure karo lungguh. Ya wis ngenani terangne kae. Wis cukup ila akhir wallahu alam. Fatihah.